Baik, teman-teman sekalian, sudah bergabung 20 dari 28 mahasiswa. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Sabtu 25 Mei 2024, kita kembali bisa bersilaturahmi dalam mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar kelas 1A RPL. Mari kita awali perkuliahan dengan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, saya sambil mengoperasionalkan Spada. Alhamdulillah kita beberapa perwakilan kelas 1A kemarin hadir ya di pertemuan Himpaudi di Pasca Sarjana lantai 5, walaupun mungkin tidak sebanyak kelas 1C sepertinya ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa hadir ke kampus dan berjumpa dengan para dosen yang selama ini hanya ketemu di ruang kuliah daring. Ada Bu Ira, ada saya, ada Bu Anita Chandra, Bu Mila Karmila, Bu Dwi Prasetya, Bu Ratna Wahyu Pusari ya, yang tentunya mengajar setiap Sabtu dan Minggu di perkuliahan RPL. Dengan tatap muka secara langsung tentunya teman-teman juga akan bisa punya ikatan batin dan komunikasi yang lebih baik tentunya, karena akan lebih merasa ada silaturahmi yang lebih kuat dibandingkan dengan jika hanya secara daring. Di semester lalu saya menjadi dosen wali dari kelas 1C. Kalau sekarang kelas itu menjadi kelas 2C ya, karena sudah di semester 2. Nah, kelas 1C itu rata-rata mahasiswanya dari luar Jawa Tengah. Jadi ketua kelasnya dari Samarinda, wakil ketua kelasnya dari Bangka Belitung, dan mahasiswanya juga banyak dari luar Jawa dan luar Jawa Tengah. Ada yang dari Banten, ada dari Jawa Timur sampai Pulau Madura. Dan walaupun saya dosen walinya, tapi praktis tidak pernah ketemu langsung. Jadi walaupun saya dosen wali, tapi mereka juga nggak pernah ketemu langsung. Hanya mungkin kalau seperti habis Lebaran kemarin ada 2 mahasiswa yang tinggal di Semarang yang mewakili untuk halal bihalal begitu. Nah, alhamdulillah kemarin teman-teman kelas 1A, 1B, dan 1C banyak yang bisa rawuh ke kampus, ketemuan di Pasca Sarjana lantai 5 dan bisa foto bareng juga. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini, dan satu demi satu kompetensi terkait dengan peningkatan kualitas guru maupun kualitas pembelajaran di sekolah bisa semakin kita tingkatkan melalui pembelajaran di perkuliahan. Teman-teman, saya sambil mengoperasionalkan Spada, sambil ini beberapa mahasiswa proses admit join. Jadi saya termasuk dosen yang berusaha untuk setiap pertemuan itu ajak begitu, terjadwal, kemudian materinya terstruktur, dan saya rencanakan untuk tepat pada waktunya selesainya. Namun saya mungkin butuh permakluman dari teman-teman bahwa beberapa dosen di PG PAUD juga ada yang mendapatkan tugas atau amanah tambahan. Nah, kalau teman-teman yang di Prodi seperti Bunda Anita Chandra sebagai Kaprodi, Bunda Mila Karmila sebagai Sekprodi, Bunda Ratna Wahyu Pusari sebagai Kepala Lab PAUD, itu praktis mereka fokus di Prodi. Bunda Dwi Prasetyawati sebagai Koordinator RPL juga, atau Kaprodi RPL lah ya, itu juga fokus pelayanannya ke teman-teman. Nah, beberapa dosen di PG PAUD seperti halnya Bunda Ira mendapatkan amanah juga sebagai Wakil Rektor 1.
sebelumnya beliau dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya sendiri juga punya amanah sebagai Kepala UPT, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi kami setiap tidak hanya mengurusi prodi, tapi juga mengurusi universitas. Dalam mengajar pun juga semester lalu saya ditambahi 5 kelas di PGSD. Jadi praktis juga tidak hanya di PG PAUD saja. Nah, biasanya dengan segala amanah yang diberikan, saya termasuknya masih bisa on schedule. Nah, mestinya pada tanggal 11 Mei, kita pertemuan ke-6 juga lancar ya. Pada pertemuan ke-7 minggu lalu, 18 Mei, kita juga lancar progresnya ya, dalam teman-teman mengerjakan tugasnya. Sehingga idealnya pada pertemuan ke-8 hari ini, teman-teman sudah UTS. Tugas ya, tidak bisa dibilang dadakan juga sih. Bu Rektor meminta UPT LSP berkontribusi dalam menambah poin akreditasi institusi. Jadi UPRIS sedang maju akreditasi institusi dari baik sekali menuju unggul. Nah, salah satunya adalah mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa yang akan lulus ya, para calon wisudawan, maupun bagi yang baru alumni, baru lulus kemarin, itu mereka diberikan bekal pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Nah, praktis selama 1 minggu full pelatihan. Nah, itu kena di pertemuan ke-6 nih. Dan 1 minggu full berikutnya itu uji kompetensi tanggal 18 Mei kena. Nah, saya tidak bisa berkutik karena sebagai ketua LSP harus monitor penuh dari aktivitas para asesor kita dalam melakukan uji kompetensi terhadap sekitar 350 mahasiswa calon wisudawan 77 yang akan wisuda tanggal 29 Mei besok. Nah, karena itu saya akhirnya menggantikan dengan teman tugas mempelajari dan melanjutkan tugas ya. Dan tidak ada tugas yang sia-sia karena semua menuju UTS. Tugas yang teman-teman kerjakan ini pada saatnya UTS menjadi tugas individu. Nah, harapan saya pada hari ini saya ingin checking akhir sih sebetulnya, apakah teman-teman sudah ready untuk semua 4 tugas ini, mengidentifikasi permasalahan dan terakhir melakukan analisis dan kesimpulan ini sudah tuntas, supaya nanti pada saat pertemuan ke-9 berarti minggu depan itu kita bisa upload tugasnya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan hari ini lebih kepada checking final ya teman-teman, untuk tugas UTS-nya sudah selesai atau belum. Bagi yang belum paparan, ini juga kesempatan untuk sharing pengalaman dalam mengidentifikasi di sekolah masing-masing untuk bisa menjadi pembelajaran di kelompok yang lain. Nah, khusus di pertemuan minggu lalu, tanggal 18 Mei, saya juga berikan 3 file ini, referensi tugas proyek lapangan. Jadi setelah di UTS teman-teman melakukan pembelajaran berbasis studi kasus atau metode kasus, yaitu case method learning, jadi pembelajaran berbasis studi kasus. Teman-teman ini kan mengidentifikasi masalah di sekolah itu kan sebetulnya studi kasus ya. Walaupun kasus tidak selalu hal yang negatif. Case ini dalam bahasa Inggris memang kalau di Indonesia kan jadi kasus seakan-akan seperti kasus hukum begitu ya. Padahal case yang dimaksud di sini kondisi, sebuah kondisi yang dialami di sekolah yang bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, dari 3 file ini saya ambil secara acak saja, bukan kemudian ini yang terbaik begitu. Karena mahasiswa pembinaan kompetensi mengajar saya kira sudah lebih dari 100 ya yang menempuh ya, karena satu keangkatan kan sekitar 30 mahasiswa. Jadi setiap pergantian semester selalu ada tugas yang mereka susun.
Dan dari dulu saya UTS-nya Case Method Learning dan UAS-nya Project Based Learning. Nah, dari sini teman-teman bisa mendownload dan kemudian membuat tugas UTS-nya ini linear atau inline dengan yang akan dilakukan pada saat menyusun laporan UAS-nya. Nah, ini gambaran yang minggu lalu saya berikan untuk teman-teman mempelajari 3 file ini. Harapannya hari ini mestinya 25 Mei ini UTS, tapi teman-teman tahan dulu, ini akan saya ubah menjadi tanggal minggu depan. Dan hari ini kita cek kesiapan saja. Artinya teman-teman yang belum sharing ya berkesempatan untuk sharing di hari ini. Nanti presensinya karena tadi statusnya saya buat oleh dosen, nanti saya ubah supaya teman-teman bisa presensi mandiri. Baik, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin sharing terkait dengan tugas UTS-nya yang belum presentasi? Silakan. Ya, ini presensinya sudah bisa dilakukan secara mandiri, teman-teman. Adakah kelompok yang belum paparan di kelas 1A untuk 4 hal ini, 4 materi ini? Izin Bapak, kelompok 6 Bapak. Ya, silakan. Saya stop share dulu. Ini share screen karena kalau saya on cam juga nanti mental, apalagi kalau share screen nanti takutnya malah putus Saya jalan. coba dikirim ke WA group, nanti saya buka dari sini. Baik Pak. Sudah Bapak. Sebentar, saya share screen. Ya, silakan teman-teman kelompok 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dwi Dianingsih. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kompetensi mengajar dengan dosen pembimbing Pak Afif. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Bunda Putri Handayani, yang kedua saya sendiri Dwi Dianingsih, yang ketiga Bunda Milati Aska, yang keempat Bunda Fida Arinal Hakiyah, dan yang kelima Bunda Rina Minawati Rahayu. Next Bapak. Disclaimer ya Bapak, jadi anggota kelompok 6 ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Purwodadi, saya Klaten, ada yang dari macam-macam daerah. Jadi ini kami rangkum, kami jadikan satu seperti itu. Jadi mungkin kalau ada poin-poin yang kontradiktif itu mungkin karena lembaganya berbeda seperti itu. Jadi untuk identifikasi yang pertama, permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi guru. Guru belum memiliki dasar pendidikan yang memadai untuk mengajar. Sebagaimana yang kita tahu, banyak guru PAUD terutama dan juga TK itu masih lulusan SMA sederajat. Meskipun sekarang banyak juga yang tapi
banyak yang belum linier seperti itu. Kemudian guru belum tertib dalam mengerjakan administrasi kelas. Ini terkait dengan RPP dan penilaian segala itu, kadang guru belum tertib, kadang bikin atau mungkin sudah ada tim kurikulumnya jadi mereka tidak bikin sendiri seperti itu. Jadi kalau pas KBM itu mungkin guru persiapannya kurang seperti itu. Kemudian kurangnya motivasi untuk mengembangkan mutu diri guru. Sebagaimana kita tahu juga bahwa guru PAUD itu harus serba bisa. Kita dituntut untuk jadi guru seni, kita harus jadi psikolog, kita harus jadi ahli gizi dan sebagainya. Untuk itu dengan hanya lulusan SMA mungkin di bawahnya itu guru masih belum memiliki keinginan untuk mencari ilmu lebih terkait apa yang diperlukan untuk mendidik anak usia dini. Kemudian karakteristik guru yang cenderung introvert. Jadi ada guru yang pemalu, introvert seperti itu. Jadi di depan anak itu mungkin kurang ekspresif, komunikasinya juga kurang, apalagi berhubungan dengan kedinasan, berhubungan dengan waktu pertemuan di IGTKI atau Himpaudi itu kurang seperti itu. Kemudian guru kurang kreatif. Nah, di sini pembelajaran itu masih berfokus kepada guru. Anak kurang dilibatkan, kemudian penyampaiannya juga kurang menarik, seperti itu. Anak-anak jadi kurang mampu untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, guru kurang menguasai TIK. Ini masih banyak juga guru-guru, terutama yang sudah sepuh itu kalau bikin sesuatu itu melimpahkannya ke yang muda gitu. Mereka kurang menguasai TIK. Contohnya misalnya, meskipun yang muda itu kadang juga masih kurang pengetahuan tentang TIK. Misalnya waktu kita parenting, kita butuh untuk mengoperasikan LCD proyektor, lah itu hanya guru tertentu saja yang bisa seperti itu. Lanjut, Bab. Silakan. Yang kedua, identifikasi permasalahan sekolah terkait kompetensi kepemimpinan sekolah. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi yang kurang baik. Di sini kepala sekolah saat menyampaikan suatu permasalahan itu kadang tidak langsung disampaikan kepada guru seperti itu. Jadi permasalahan itu bisa berlarut-larut. Kemudian kurangnya jiwa kepemimpinan. Nah, ini menyebabkan seorang guru kepala sekolah itu kurang dihargai dan juga kurang dihormati oleh guru-guru di bawahnya. Kemudian kepala sekolah belum mampu memanfaatkan peralatan TIK dalam penyelenggaraan layanan sekolah. Ya, jadi seperti saat ini kita sebentar lagi PPDB, kita bisa memanfaatkan sebenarnya untuk mengupload video-video menarik untuk promosi sekolah kita, tapi karena kepala sekolah kurang bisa TIK dan guru masih repot dengan di kelas, jadi ini belum terlaksana. Kemudian kepala sekolah tidak visioner dan kurang inovatif. Jadi sekolahnya monoton itu saja. Padahal kita juga perlu inovasi untuk biar lembaga itu lebih berkembang. Kemudian kepala sekolah cenderung memerintah tanpa ada contoh dan kadang kurang membeli solusi. Ini tadi terkait dengan mereka merasa lebih senior, jadi kepala sekolah itu dan mungkin karena memang mereka kurang mampu akan hal tersebut, jadi melimpahkan pekerjaan kepada guru tapi tanpa memberikan contoh dan solusi. Selanjutnya Bapak. Yang ketiga, identifikasi hal apa saja yang sudah dilakukan semua pihak terkait dinas pendidikan, pengawas, penilai sekolah, organisasi profesi guru, masyarakat, dan lain-lain dalam upaya mengatasi permasalahan terkait
kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Ya, sebenarnya pihak-pihak ini sangat membantu ya Bapak. Yang pertama adanya diklat berjenjang PAUD. Nah, ini bagi guru-guru yang masih SMA sederajat ini bisa mengikuti diklat ini, mana ada diklat dasar, lanjut, dan juga mahir. Kemudian program kuliah S1 PAUD dengan sistem RPL yang sangat membantu guru. Jadi S1 yang umumnya ditempuh dalam 8 semester dengan sistem RPL ini sangat membantu guru, yang mana seorang pekerja juga dalam artian tenaga pendidikan yang sudah repot di sekolah bisa dibantu dengan sistem RPL ini. Kemudian seminar, workshop, pelatihan pendidikan AUD yang dilaksanakan organisasi-organisasi seperti IGTKI, Himpaudi, Korwil Pendidikan, dan lain-lain. Ya, sebenarnya workshop ini sudah sering dilakukan oleh IGTKI, Himpaudi, Dinas Pendidikan, tapi biasanya yang dikirim itu gurunya yang itu saja gitu. Harusnya kan guru yang lain diberi kesempatan juga. Kemudian webinar, seminar online, dan juga kalau kita nggak bisa mengikuti kan biasanya di-share di YouTube juga, jadi bisa kita manfaatkan itu. Kemudian adanya KKG dan juga komunitas guru. Selanjutnya keikutsertaan wali murid, masyarakat sekitar, komite sekolah, dan stakeholder yang telah mendukung dan bekerja sama demi terwujudnya layanan pendidikan holistik integratif. Jadi sebenarnya wali murid dan masyarakat sekitar, stakeholder seperti bidan desa dan lain sebagainya itu sangat welcome apabila kita ingin mengajak bekerja sama seperti itu. Selanjutnya Bapak. Analisis berdasarkan identifikasi pada tugas 1, 2, 3 dan kesimpulan terkait pembinaan kompetensi mengajar di lingkungan sekolah. Yang pertama, pendidik harus termotivasi untuk selalu mengembangkan kemampuan dan kompetensinya di bidang pendidikan. Kepala sekolah seharusnya lebih inovatif sehingga bisa menjadi penyemangat dan contoh positif bagi guru-guru lainnya supaya bersama memajukan lembaga. Komunikasi yang baik dan aktif antar sesama teman sejawat, guru, dan kepala sekolah. Komunikasi yang baik dan aktif antara sekolah, yayasan, dan dinas pendidikan maupun kepada penilik sekolah sehingga ketika ada informasi terkait kemajuan lembaga segera ditindaklanjuti. Misalnya informasi mengenai akreditasi sekolah dan lain-lain. Dan yang terakhir, di era sekarang, semua informasi mudah didapat dari sumber manapun. Guru dan kepala sekolah harus aktif mencari informasi terkait dunia pendidikan. Sekian Bapak tugas dari kelompok 6. Apabila terdapat banyak kekurangan dari kesalahan, kami mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 6 ya. Oke, jadi sudah mencoba mengidentifikasi ini resume atau gabungan dari beberapa kondisi di sekolah ya. Saya dalam posisi tidak membenarkan atau menyalahkan tugas identifikasi ya, karena ini kan kondisi real yang ada di lapangan. Teman-teman coba bahkan mungkin dengan keberanian ya. Ada yang di kelas 1C tadi, berarti kita tuh harus ngoprek sekolahnya sendiri. Ya iya kan dalam rangka kebutuhan akademis ya. Teman-teman pun nanti kalau masuk ke mata kuliah metodologi penelitian misalkan, itu juga dalam rangka mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Karena teman-teman kan nanti skripsinya terkait dengan penelitian tindakan kelas atau bahasa Inggrisnya action class research. Dan hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa yang berlatar belakang pendidik. Jadi PTK, Action Class Research atau penelitian tindakan kelas, hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah mengajar di kelas. Makanya mahasiswa S1 reguler nggak boleh ambil PTK. Hanya yang guru yang sudah berpengalaman, yang sudah menjadi praktisi pendidikan, kemudian menempuh RPL itu diperkenankan untuk
penelitian tindakan kelas. Nah, semua didahului dengan identifikasi seperti ini. Makanya saya pernah sampaikan bahwa kalau identifikasi teman-teman tepat dan kemudian nanti pada saat UAS teman-teman bisa membuat proyek lapangan yang juga tepat dan menghasilkan karya atau produk atau luaran yang bermanfaat bagi sekolah, itu juga bisa diangkat menjadi topik skripsinya nanti, terutama saat menyusun proposal penelitian di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi saya apresiasi teman-teman sudah mencoba menuliskan ini dan tentunya dari hasil identifikasi di seluruh anggota kelompok ya, dan tidak ada benar atau salah, ya inilah kondisi real, kondisi objektif. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk tidak hanya meratapi masalah ini, tapi kita ambil satu poin yang nanti bisa kita jadikan proyek lapangan, sehingga teman-teman bisa melakukan metode pembelajaran project based learning ya setelah UTS. Jadi pembelajaran berbasis project. Project itu intinya ada awal, ada akhir. Teman-teman punya waktu dan kesempatan dari pertemuan ke-10, karena minggu depan UTS pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-15. Kemudian ada 1-3 hari waktu untuk teman-teman melakukan proyek lapangan. Nah, dari mana ide atau topiknya? Ngambil dari tugas UTS-nya. Itu teman-teman sekalian, makasih kelompok 6. Monggo kalau kelompok yang lain ada yang ingin sharing di kelas ini. Saya stop share dulu. Selain kelompok 6, ada lagi yang belum sharing. Kita di sini lebih berbagi sebetulnya, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Bukan yang paling hebat, bukan yang paling banyak masalahnya, tapi menjadi pembelajaran. Jangan lupa yang sudah bergabung untuk presensi mandiri ya di SPADA. Semua sudah ini ya di kelas ini teman-teman. Kelompok 6 memang paling terakhir ya. 6 kali 4, 24. Mestinya ada kelompok 7 ya. Kelompok 7 sudah belum? Atau tidak hafal angka kelompoknya mungkin ya. Karena kelasnya macam-macam dan kelompoknya juga beda-beda. Nah teman-teman, saya share screen untuk materi kuliah kita di awal untuk mengingat kembali. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah kompetensi mengajar yang baik di sekolah, karena nama mata kuliah ini pembinaan kompetensi mengajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka kita harus pastikan bahwa kita harus mampu menemukan masalah di kompetensi guru, masalah di kompetensi kepemimpinan sekolah, dan kemudian mencoba untuk mengatasinya. Nah, ini saya kembali buka supaya teman-teman ingat bahwa kita punya identifikasi terkait model kompetensi guru. Jadi, guru itu punya 3 kategori kompetensi: pengetahuan profesional, pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Jadi yang teman-teman sudah identifikasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 atau kelompok 7 ya, kalau ada 7 kelompok itu pada dasarnya mencoba untuk menganalisis apakah guru-guru kita sudah memenuhi poin A, B, dan C ini. Dengan menempuh perkuliahan S1 PG PAUD RPL itu bagian daripada memenuhi ini. Dengan mengikuti pelatihan diklat dasar, diklat lanjut, diklat mahir, diklat berjenjang PAUD juga dalam rangka memenuhi ini. Dari teman-teman mengikuti organisasi profesi dan aktif di dalamnya, itu juga bagian dari
memenuhi ini. Nah, tinggal bagian mana yang masih butuh penguatan, itu yang coba kita lakukan. Nah, satu hal yang baru di peraturan Dirjen GTK terkait dengan model kompetensi guru ini adalah guru tidak bisa sendirian. Guru tidak bisa memastikan kompetensi pembelajaran di kelasnya berhasil jika tidak diiringi dengan pembinaan kompetensi kepemimpinan sekolah. Nah, walaupun kalau saya cermati ini jadi ajang teman-teman ngerasani kepala sekolahnya, tapi saya sempat menjumpai sebuah kelas RPL yang ada lebih dari satu kepala sekolah yang ikut di perkuliahan sebagai mahasiswa RPL. Mungkin sebelumnya sudah S1 tapi belum linear PG PAUD. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan beberapa gambaran-gambaran bahwa tidak semua kepala sekolah itu seperti yang kita bayangkan. Ada yang tidak terlalu senior sehingga IT-nya juga jalan. Tapi ada yang senior tapi visioner, teman-teman. Jadi dari sisi usia mungkin ada jarak ya dengan guru-guru yang masih baru, masih muda, tapi dengan pengalaman yang dimiliki, dia bisa memastikan untuk 4 poin dalam satu kelompok pada saat dipaparkan, itu ada kepala sekolahnya, ada juga gurunya, sehingga pemahamannya bisa komprehensif. Tapi kalaupun tidak ada kepala sekolahnya, ya nggak apa-apa, kita dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi guru maupun kepemimpinan sekolah. Istilah yang dipakai di sini adalah leadership ya, bukan head of school, bukan kepala sekolah, tapi school leadership yang dipakai di sini. Dan kepemimpinan itu dalam model kepemimpinan yang partisipatif, yang transformatif, itu tidak bertumpu pada orang, tapi pada tim. Jadi bisa jadi ada sebuah sekolah yang kepemimpinannya itu tidak bertumpu pada kepala sekolah, tapi tim. Kepala sekolah beserta seluruh jajarannya, beserta para guru, itu menerapkan pola-pola kepemimpinan yang baik. Seperti 4 poin yang ada di layar ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan identifikasinya dengan mengambil dari paparan yang saya tayangkan ini. Jadi sejauh mana para guru kita bisa menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Ini kan istilah-istilah termasuk nomor 2 ini, tahap penguasaan kompetensi, tujuan belajar sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kalau teman-teman di sekolah sudah familiar dengan kurikulum Merdeka, maka poin-poin ini menjadi poin yang sudah terbiasa ya, baik istilah maupun penerapannya. Tapi kalaupun tidak, artinya dibutuhkan sebuah forum diskusi atau bimbingan teknis atau workshop ya, yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman yang mahasiswa ini mungkin sudah dapat di perkuliahan mata kuliah kurikulum PAUD atau mungkin mata kuliah inovasi PAUD ya, itu bisa terapkan untuk mengadakan proyek lapangannya, itu workshop implementasi kurikulum Merdeka. Dengan outputnya nanti berupa rancangan pembelajaran berbasis IKM. Begitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini praktek pembelajaran profesional. Ini juga berbagai permasalahan yang mungkin bisa teman-teman temukan. Memfasilitasi murid belajar aman dan nyaman. Kalau teman-teman ingat, minggu lalu saya share 3 file. Itu salah satunya proyek lapangannya adalah membuat pojok baca ya. Saya awalnya hanya memberikan motivasi, oh ya silakan, ada ruangan di sudut sekolah yang relatif belum termanfaatkan. Kelompok ini mengusulkan untuk membuat pojok baca. Saya membayangkannya hanya sebuah rak lemari diisi buku yang
membuat sudut ruangan itu menjadi berfungsi. Ternyata kalau teman-teman download filenya itu mereka bisa membuat jadi ruang yang nyaman, yang bagus gitu ya. Nah, itu bagian dari proyek yang juga bisa teman-teman lakukan. Jadi ada sebuah aktivitas yang meningkatkan lingkungan kelas yang nyaman. Dari situ harapannya akan meningkatkan pembelajaran yang efektif. Bahkan bisa juga pelibatan orang tua. Jadi di semester lalu ada pelibatan orang tua proyek lapangannya. Jadi orang tua yang latar belakangnya berprofesi tertentu tidak kan pelibatan orang tua bisa dua macam ya, ikut menyusun kurikulum atau menjadi guru pendamping atau guru bantu sehingga orang tua bisa masuk di sesi-sesi tertentu. Nah, di semester lalu itu ada yang orang tuanya perawat atau bidan begitu, orang tua wali muridnya. Nah, pada saat memberikan materi terkait profesi, nah profesi itu bisa saja diajarkan oleh guru hanya pakai gambar, kemudian dijelaskan. Oh, ini driver, ini guru, ini perawat, ini dokter, ini dosen, ini polisi, ini tentara, ini pilot misalkan ya. Nah, tapi kan hanya berupa gambar. Nah, semester lalu ada yang proyek lapangannya menghadirkan orang tua dengan profesi tertentu untuk cerita apa aktivitas seorang perawat itu. Langsung orang tua yang saya tidak tahu apakah teknisnya pakai seragam perawat juga ya atau seragam bidan, tapi paling tidak pada poin kedua ini, pada poin praktek pembelajaran profesional, pada poin keempat itu dapat mengikutsertakan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pembelajaran. Ada juga yang terkait dengan pengembangan profesi. Nah, kalau ini kematangan spiritual, moral, dan emosi ini bisa dengan mendiskusikan dalam komite sekolah ya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan atau kematangan ini ya, emotional and spiritual quotient. Memang tidak mudah, tapi biasanya peran-peran ini bisa dilakukan oleh yayasan atau oleh pemuka agama juga. Dan banyak tema lain yang bisa teman-teman angkat ya. Seperti gotong royong ini bisa juga diwujudkan saat ada proyek lapangan membuat tanaman hidroponik ya, untuk menghijaukan suasana depan sekolah yang relatif halamannya tidak terlalu luas dan tidak punya halaman tanah, semuanya diplester. Kemudian yang terkait dengan kepemimpinan sekolah, aktif dalam jejaring ini lebih banyak ke, tidak banyak sih yang semester lalu masuk ke sektor ini ya, lebih ke pengembangan lingkungan belajar yang mungkin teman-teman bisa lihat dari contoh file yang saya share di Spada. Yang 3 file itu kalau nggak salah, satu membuat pojok baca, yang kedua pelatihan komputer sederhana. Jadi pelatihan komputer dari Word kalau memang masalahnya pada TBC, tidak bisa komputer. Masalahnya tidak menguasai TIK. Nah, itu efektif banget. Bisa Word, atau bagi yang sudah bisa Word, menggunakan PowerPoint atau Canva. Ada juga yang sudah bisa Office application dan internet, itu semester sebelumnya pelatihannya pemanfaatan belajar.id. Jadi sebuah akun yang dibuat oleh Kemendikbud untuk media pembelajaran online ya. Nah, itu juga dibelajarkan. Dan itu dari sejak kepala sekolahnya ikut, teman-teman.
Nah, dari sini kita bisa tidak hanya mengidentifikasi masalah, tapi sampai ke mencoba mencari solusi. Tidak hanya meratapi masalah, tapi menjadi problem solver, ya. Bukan problem maker, ya. Jadi kita bukan bagian dari pembuat masalah, tapi yang menata kelola atau mengatasi masalah. Yaitu teman-teman sekalian, intinya dari tugas ini adalah teman-teman berbasis case method learning, teman-teman mendapatkan berbagai identifikasi permasalahan di sekolah untuk kemudian kita analisis dan simpulkan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan pembinaan kompetensi mengajar. Ya, saya kira kalau teman-teman sudah bisa memaknai ini semua, minggu depan sudah siap UTS ya. Teman-teman tinggal membuat satu file PDF gabungan dari tugas yang tadi. Hanya memang kalau ukuran filenya lebih dari 2 MB, nggak akan bisa diupload ya, akan gagal upload. Nah, karena itu kalau file lebih dari 2 MB, mungkin karena dibuat pakai Canva, biasanya full grafis ya. Itu teman-teman posting di Google Drive, kemudian link untuk saya mengakses Google Drive tadi dikopikan ke file Word ya, link Google Drive untuk mengakses tugas teman-teman tadi. Nah, file yang ada ketikan link Google Drive ini bisa file Word atau file PDF yang diupload ke Spada. Dan karena tugas ini dikerjakan bersama 4 orang dalam satu kelompok, teman-teman mengupload tugas individualnya boleh sama. Hanya nama filenya sesuai dengan nama teman-teman sendiri, supaya satu dengan yang lain ada beda. Jadi filenya di rename. Misalkan kalau sekarang nama filenya kelompok 6. Nah, sekarang dirubah namanya menjadi nama kita sendiri. Di-upload ke Spada. Kalau nggak muat kapasitasnya, teman-teman upload link untuk akses ke Google Drive-nya. Dan bagi yang tidak ikut mengerjakan, ya boleh tidak dibagi filenya oleh teman-teman di kelompok. Ini saya tegaskan karena terkadang gerundel sendiri anggota kelompoknya. Ada yang nggak ikut kerjakan tapi minta file UTS-nya. Ya nggak harus di-share filenya, dan biarkan yang tidak ikut mengerjakan, dia mengerjakan sendiri dengan kemampuannya sendiri. Silakan Bunda Nur Afifah, ada yang mau ditanyakan? Iya, Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Iya. Untuk tugas prakteknya itu kapan, Nggih? Ini kan itu kita kan membagi UAS. Iya, sudah. Nah, UAS itu nanti pertemuan ke-16. Berarti itu berupa file dan tugas praktek kita upload bersamaan, begitu? Sebentar, saya buka ininya ya, Spadanya. Saya buka Spadanya supaya teman-teman tergambar. Tadi saya sempat kepental ini, jadi Spadanya pun ikut terpental. Oke, saya share screen dulu. Jadi di pertemuan ke-8, teman-teman cukup mengupload tugas UTS. Tugas UTS ini seperti yang saya tayangkan di sini, yang soalnya seperti ini. Ya, tugas UTS itu hanya sampai di sini. Kita belum bicara proyek lapangan. Oke. Nah, yang tadi dipaparkan kelompok 6 itu tinggal di PDF-kan, tinggal di-upload. Hanya nama filenya di rename atau diubah namanya sesuai nama masing-masing mahasiswa. Nah, nanti sepanjang pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu teman-teman akan melakukan seperti ini. Ini sudah saya posting nih di pertemuan ke-16 nih. Nah,
teman-teman melakukan proyek lapangan berupa membuat sebuah aktivitas untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi di tugas UTS. Nah, laporan atas proyek lapangannya itulah yang diupload di SPADA pada pertemuan ke-16. Ini pertemuan ke-16, 20 Juli 2024 kalau jadwal yang saya tulis di sini. Oke ya. Nah, kemudian referensinya sudah saya beri di pertemuan yang lalu. Nah, ini sudah di-download belum? Ini adalah ya mahasiswa semester lalu untuk jadi referensi. Referensi itu artinya inspirasi, gambaran, ya yang bisa teman-teman, oh ternyata UASnya itu begini toh gitu. Daripada saya jelaskan, nah teman-teman lihat aja langsung bagaimana laporan dari teman-teman semester sebelumnya. Ini kalau tidak salah, ini bukan klaim tugas yang paling baik, saya acak ini. Ada yang mengangkat tentang pojok baca, ada yang pelatihan komputer, ada yang implementasi kurikulum merdeka. Yang kurikulum merdeka bahkan ini kalau nggak salah, mahasiswanya posisinya di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Seruyan. Begitu. Cukup jelas, Bunda Nur Afifah? Oke, sudah Pak, cukup jelas nih. Terima kasih Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi ini teman-teman download biar ada gambaran. Jadi UTS dan UAS itu nyambung, teman-teman. Ya, silakan Bunda Megalina. Pak, ini kalau proyeknya itu boleh sekolahnya sendiri atau enggak sih Pak? Boleh. Sekolahnya sendiri boleh. Iya, jadi biar itu. Ini Soalnya satu kan kelompok saya kan berdekatan nggak? enggak jauh. Jadi saya itu individu itu boleh enggak berkelompok. Karena saya kan Tegal sendirian itu loh Pak. Iya. Jadi kalau anggota kelompoknya berjauhan boleh misah. Misah itu misalkan 4 jadi 2-2. Tapi kalau masih berjauhan juga ya individual nggak apa-apa. Tapi topiknya ngangkat dari yang waktu itu diungkap saat UTS. Ya kan? Kalau UTS ini kan rata-rata gabungan semua hal. Nah, nanti bagaimana teman-teman melakukan penyusunan laporannya, tinggal download aja nih 3 referensi ini. Seperti itu gambarannya kira-kira. Iya Pak. Iya Pak, matur nuwun sangat. Tidak jangka waktu panjang. Pokoknya bikin proyek yang bisa dilakukan dalam 1-3 hari. 1 hari selesai nggak apa-apa. Cuman kadang kan pelatihan komputer itu guru-gurunya bisanya hanya sore hari misalkan. Jadi belum selesai. Jadi sambung besoknya. Begitu juga kurikulum merdeka kadang juga 1 hari belum selesai karena mungkin nggak penuh waktu ya. Hanya bisa setelah selesai pembelajaran, nah nyambung besoknya. Monggo Bunda Leni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini mau menanyakan ya Pak, ini untuk proyeknya itu kan untuk di bulan Juli nggih. Untuk prakteknya apa menunggu arahan dari Bapak atau kita bisa menyesuaikan sendiri Pak? Yang jelas nanti di bulan Juli tinggal upload gitu. Atau bagaimana? Yang jelas jadi setelah pertemuan ke-9 UTS, pertemuan ke-10 saya akan bahas dulu. Saya akan bahas mungkin basisnya 3 file ini ya. Apa yang akan teman-teman lakukan? Termasuk teman-teman kan nanti harus membuat daftar pertanyaan ya. Ada sebuah instrumen untuk bertanya kepada pihak sekolah. Karena tidak ujuk-ujuk kita langsung, tapi kan ada sebuah proses penggalian informasi dulu. Nah, di pertemuan ke-10 saya memberikan pengantar, pertemuan ke-11 teman-teman silakan mulai. Jadi di minggu ke-11 teman-teman ada yang sudah proyek lapangan dan selesai, itu di pertemuan ke-12 bisa sharing, bisa cerita apa yang sudah dilakukan. Jadi hari demi hari ada berbagi cerita acaranya sampai pertemuan ke-15. Kelompok demi kelompok, individu demi individu ya. Dan dapat banyak hal menarik. Dari situ kita belajar. Itu yang namanya project based learning. Jadi kita belajar dengan cara ngelakoni. Tapi yang dilakoni di setiap
sekolah kan berbeda-beda. Nanti pas pertemuan ke-15 ya tinggal diupload dengan sistematika seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini ada covernya, ada daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Ini saya sampaikan tidak ujuk-ujuk, jadi kita harus ada diskusi dengan pihak sekolah. Dari situ ada analisis hasil wawancara. Nah, kemudian lakukan proyek perubahannya. Perubahan itu maksudnya sebelumnya menjadi lebih baik, bukan berubah drastis sama sekali begitu ya. Perubahan dari yang sebelumnya menjadi lebih baik. Kesimpulan dan dokumentasi. Gitu ya, Bunda ya. Itu teman-teman, saya sampai ketemu minggu depan di UTS. UTS itu tidak ada perkuliahan daring ya. Jadi teman-teman tinggal upload saja ke Spada, nanti saya presentasikan hadir semua. Kemudian tidak ada tatap muka daring, minggu depannya lagi baru kita perkuliahan seperti biasa. Dan mudah-mudahan lancar semua, karena saya lihat semua teman-teman juga sudah bisa mengerjakan tugas UTS-nya dengan baik, sehingga tidak ada kendala yang berarti. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.